Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah. NPM saya 2311045. Di sini saya ingin membuat suatu daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar pustaka, dan penemuan halaman di Word. Di sini saya sudah menyiapkan format makalah. Kalian bisa ikuti dari makalah sampai dengan daftar pustaka dan pause saja videonya. Oke, pertama-tama kita akan mengatur heading 1 terlebih dahulu dengan klik di bagian heading 1, klik kanan modify. Saya tuh warnanya hitam, bold, font size 14, dan text new roman. Ini jangan lupa center, dan yang ini setelah itu format, paragraph, before-nya 0 dan after-nya 12. Setelah itu ini jangan lupa single line spacing-nya. Setelah itu oke. Beralih ke heading 2, klik kanan modify, colornya hitam, bold dengan font size 12. Untuk fontnya Times New Roman. Setelah itu format dan paragraph, before 0, after 12. Line spacingnya diganti menjadi single. Setelah itu oke lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kalian mengklik di bagian multi level list, pilih yang di bagian heading. Setelah itu balik lagi ke multi level list. Setelah itu define yang multi level list, dan kalian ubah nomornya menjadi angka Romawi. Atur fontnya, ketikkan saja Times New Roman dengan bold, font size nya 14. Setelah itu oke. Di sini kita ketik bab untuk bab. Follow number width-nya diganti menjadi space. Text indent-nya 0 kan. Oke. Setelah itu klik oke. Maka jadi seperti ini. Setelah itu break multi level list lagi, define yang multi level list, beralih ke heading 2. Setelah itu ke legal style numbering ini jangan lupa cetak. Dan text indent-nya diganti menjadi 0. Follow number width-nya diganti menjadi space. Setelah itu oke. Nah, jika sudah selesai, ini untuk makalah pertama dihilangin aja babnya dan menggunakan klik numbering. Lakukan hal yang sama dengan selanjutnya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Dan untuk di pendahuluan itu nggak perlu dihilangin karena itu memang udah masuk ke bab 1. Untuk merapikannya bisa kalian klik shift enter, maka akan menjadi pendahuluannya itu ada di bawah dari bab 1. Latar belakang kita atur jadi heading 2 sampai dengan seterusnya. Jadi heading 2 itu hanya depan kalimatnya saja yang berhuruf besar. Untuk huruf besar semua itu adalah heading 1. Ini kita rapikan heading 2, heading 1 sorry, 2, dan di heading 2 heading 2 sampai dengan untuk heading 1 kesimpulan heading 2, heading 2 daftar pustaka heading 1. Untuk daftar pustaka itu kita hilangin aja. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk di klik browser di bagian makalah. Setelah itu beralih ke layout, break, dan next page. Setelah itu ke kata pengantar, break lagi page, daftar gambar, break lagi page, daftar table, break lagi page. Di daftar isi itu menggunakan break next page. Karena nantinya dari daftar isi itu angka penomoran halamannya itu menggunakan Romawi, sedangkan di bab 1 itu menggunakan angka biasa.
Setelah itu di bagian bab 1, di bagian rumus masalah, kalian break dan next page. Ini hapus saja next page. Setelah itu di bagian tujuan kalian break juga dengan next page. Ini hapus saja. Oke, kita lakukan hal yang sama di topik dan tema pembahasan. Itu kalian break saja, break sama next page, next page, hapus ini. Oke, setelah itu analisis sistem, break, next page, hapus ini. Rapikan bab 3 nya dengan menyimpan enter. Di bagian kesimpulan bisa kalian di bagian syarat bisa kalian break. Setelah itu page, hapus ini. I'm sorry, ini menggunakan next page karena di daftar misalkan. Oke, karena sudah semua, kita akan pertama-tama daftar isi terlebih dahulu, daftar isi otomatis dengan klik di bagian reference, table of contents, pilih yang pertama. Oke, ini sudah jadi, cuman belum rapi saja. Kita rapikan dengan menggunakan table of contents, custom color of contents. Setelah itu modify, pilih dari TOC1, terus modify. Fontnya ubah ke Times New Roman, font size-nya diubah menjadi 14. TOC1 itu artinya adalah untuk heading 1 untuk otomatis menjadikan hitam. Setelah itu kalian bagian ke format paragraf, strukturnya nolkan saja. Untuk line spacingnya ambil di bagian 1,5 lines. Oke. Oke. Setelah itu beralih ke TOC2, modify. Untuk ini Times New Roman. Setelah itu 12, nggak perlu bold. Setelah itu beralih ke format paragraph, dan setelah paragraf kalian atur leftnya menjadi 1,2 dan line spacingnya menjadi 1,5 lines. Setelah itu oke. Dan oke lagi, terus oke. Nah, yes, maka akan seperti ini. Daftar isi sudah selesai. Kita akan beralih ke daftar gambar lebih dulu. Ini kita isi menggunakan rem. Kita room 2 di tengah-tengahnya misal ada foto. Beralih ke insert pictures. Ini fotonya random saja, misalkan ini. Perkecil dulu. Setelah itu insert, berikan jarak antar paragrafnya. Untuk gambarnya kita arahkan ke tengah. Sebelum memberikan caption, kalian terlebih dahulu pertama-tama kita atur dulu untuk font caption. Sini kalian klik di bagian tanda panah ke bawah ini. Setelah itu di bagian klik di bagian manage style. Setelah itu kalian beralih ke angka 32 caption, kalian show saja, sama di bibliografi show juga. Itu oke. Sudah, kalian klik more. Maka di sini ada caption. Kalian klik kanan, modify.
ini atur menjadi hitam. Ini hilangkan aja, nggak perlu miring. Yaitu Times New Roman dengan font size nya 12 dan center itu oke. Setelah itu kalian beralih ke reference, insert caption. Jadi biasanya gambar satu itu tidak ada, jadi saya delete terlebih dahulu supaya nantinya di new saja. Ini untuk misalkan nggak ada gambar satu yang kayak tadi, kalian bisa new label. Setelah itu ketikkan gambar satu titik, oke. Setelah udah muncul seperti ini, kalian klik OK. Nah, maka akan seperti ini. Berikan saja captionnya semisal itu, misal di rumusan masalah itu ada table, misal ada table. Oh ya, sebelumnya saya tunjukkan dulu ya, ini sudah ada captionnya kan. Untuk gambar itu captionnya itu ada di bawah, kita munculkan dulu di daftar gambar. Kalian klik bagian reference, setelah itu insert table of figures, gambar. Kalian klik di bagian gambar satu, setelah itu langsung saja oke. Akan ini sudah selesai untuk daftar gambarnya. Munculkannya di sini juga sudah ada. Kalian, ini saya akan membuat daftar table. Kalian ke table, insert, setelah itu table, misal table di sini ada 3, misal udah. Untuk table itu captionnya ada di atas, sedangkan gambar itu ada di bawah. Sini beralih ke reference, search caption. Jika belum ada table satu titik, saya delete dulu. Oke, clean new. Setelah itu ketikkan table satu titik, terus oke, terus oke lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Misalkan table masalah. Setelah itu munculkan lagi di bagian daftar tabelnya, kita munculkan dan menggunakan insert table of figures, beralih ke table 1, saya itu oke. Maka sudah selesai. Dan di sini masih belum rapi untuk daftar gambar sama daftar tabelnya, karena masih fontnya biasa, itu konteksnya Roman. Jadi beralih ke insert table of figures, pilih gambar satu titik dan modify, terus modify lagi dengan font size 12 Times New Roman. Setelah itu jaraknya 1,5, itu bold dan oke. Oke lagi, oke ya. Nah, sama dengan daftar table. Oh sudah, jadi hanya satu kali saja modify-nya. Dan karena ini sudah selesai di bagian daftar isi, daftar table sama daftar gambar, setelah itu kita akan membuat nomoran halaman. Nomoran halaman di sini kalian kembali ke makalah halaman pertama, kalian pencet 2 kali di bagian header di atas dari makalahnya. Setelah itu scroll ke bawah menjadi ke footer, klik di bagian footer. Setelah itu page number, oh ya sorry, di sininya kalian
beralih ke footer section 2, klik linknya dimatikan. Oke, sudah. Beralih ke footer section 1, tag number bottom, yang kedua jadi bawah tengah, yaitu tag number, format tag number diubah menjadi ke Romawi. Terus oke. Nah, karena biasanya di bagian cover itu nggak ada halaman, jadi ini dihilangkan saja, bukan dihapus, dihilangkan dengan pencet di bagian di first page, dicentang, maka akan hilang. Setelah itu lanjut di footer section 2, tag number bottom, bawah tengah, ubah menjadi format tag number, ubah menjadi angka Romawi. Itu oke. Maka akan berubah menjadi angka Romawi. Nah, karena ini sudah menjadi angka Romawi 5, kalian bisa update di bagian tabel daftar isi, kalian update daftar isinya, klik di bagian update interior table. Oke, maka akan berubah halamannya. Saya itu ke pendahuluan. Di sini pendahuluan itu untuk format makalah, biasanya di awal bab itu halamannya ada di bawah tengah, untuk seterusnya akan ada di atas kanan. Ini kita atur terlebih dahulu, ubah menjadi angka 1, mulainya dari 1, bukan 6. Ini kan 6 kan. Oke. Nah, sudah 1, dan di sini klik lagi footernya, yaitu scroll ke bawah 2. Ini link to previews-nya dimatikan, sama dengan di sini footer section 3-nya juga dimatikan linknya, yaitu ke bawah. Untuk nomor 2-nya ini hapus saja, klik page. Ini nggak bakal kehapus di atas di footer section 3-nya, yaitu beralih ke header section 4, linknya dimatikan, yaitu tag number, karena ini seterusnya bakalan di atas kanan, maka top slide yang ketiga. Nah, ini sudah 1, 2, di atasnya nggak ada, yaitu nah di sini untuk bab itu ada di bawah tengah, bukan di atas. Jadi di sini linknya matikan dan hapus saja. Ini nggak bakal hapus di atas. Yaitu bab 2, beralih ke footer sectionnya, footer section 5, saya itu linknya matikan, dan tag number button yang kedua di bawah tengah. Oke, ke bawah scroll ke footer section 6. Di sini ada angka 4 ya, di linknya dimatikan, setelah itu hapus angka 4, karena ini penomoran halamannya itu ada di atas kanan nanti. Saya itu beralih ke header section 6, linknya matikan, link to previews-nya. Kalian ke page number, top, dan yang ketiga 4, di atasnya nggak ada. Beralih lagi ke header section 7, ini dihapus karena awal bab nggak ada penomoran halamannya, itu ada di bawah tengah. Kalau misalkan awal bab ada di bawah tengah penomoran halaman. Matikan terlebih dahulu linknya, link to previews-nya, itu hapus. Linknya ini matikan terlebih dahulu, tag number bottom itu ya. Nah, section 8-nya itu udah angka 6, section 7-nya udah angka 5, nggak ada di atas karena ini awal bab. Setelah itu
Di sini ada di atas karena bukan awal bab, ke sana halamannya. Untuk awal bab itu ada di bawah tengah. Oke, kita cek satu-satu apakah udah pas. Oke, udah pas. Saya tetap isi dan data isinya, klik update table, update trial table, oke okay. Maka akan berubah halamannya dari 1 sampai ke 6. Dan di sini kita akan lanjut ke langkah terakhir, yaitu dengan membuat daftar pustaka otomatis. Bisa di sini kita kalian ke reference, setelah itu manage source. Pertama-tama stylenya ini di apa ya, di format apa, APK, tapi diganti menjadi format apa. Setelah itu manage source, saya sudah ada tapi name saja dulu untuk menjadi tutorialnya. Klik name, sini saya akan mencontohkan dengan buku book. Saya akan mencontohkan dengan book, type-nya itu book, autornya misalkan saya itu title judul dari bukunya, misal robotik, tahun keluarannya misal 2023, city-nya Banjarmasin, publishernya itu dari misal Erlangga. Saya itu oke. Saya itu di close saja. Dan untuk membuat daftar pustakanya, klik terlebih dahulu atur di bagian bibliografinya. Atur, klik di bagian sini. Saya itu cari bibliografi. Nah, di sini kalian klik sini kanan, modify. Saya itu justify, rata kanan kiri, font size-nya rawat, font size 12, dan hitamkan. Saya itu format paragraf, sini single, itu 0. Saya itu kalian oke. Oke, setelah itu oke, sudah diatur untuk bibliografinya. Kalian pergi ke reference, setelah itu ke bibliografi, pilih bagian bibliografi, maka muncul seperti ini. Ininya kita hapus saja, hapus. Oke, akan muncul seperti ini. Oke, daftar pustakanya sudah kelar. Dan biasanya itu untuk daftar pustakanya diletakkan di awal paragraf. Misal contoh di sini di bab 1 deh, bab 1 di awalnya sini. Untuk meletakkannya itu klik insert insertion, saya itu klik di bagian pengejar Muhammad tersebut. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke, sudah. Oke, mungkin segini saja untuk tata cara penomoran halaman, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar pustaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.